Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Sumargo, MSc PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Struktur Baja 2. Perkenalkan, nama saya Fatan Pakiudin. Saya malaikat bicara. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan struktur baja pada gedung sekolah 5 lantai sebagai tugas besar pada mata kuliah Perancangan Struktur Baja 2. Presentasi ini akan membahas tahapan perancangan mulai dari latar belakang, data perancangan, kriteria pembebanan, proses pemodelan menggunakan SAP 2000, hasil analisis struktur, evaluasi menggunakan interaction ratio, hingga kesimpulan hasil desain berdasarkan standar nasional Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan pada bagian pertama. Nah, dalam pembangunan, gedung bertingkat pemilihan material struktur merupakan salah satu penting yang menentukan keamanan, efisiensi, serta kemudahan pelaksanaan konstruksi. Nah, pada tugas besar ini, dipilih struktur baja karena memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan struktur yang ringan namun tetap kuat. Selain itu, proses fabrikasi baja lebih presisi dan waktu pelaksanaannya relatif lebih cepat dibandingkan struktur beton. Nah, pada gambar di sebelah kanan ditampilkan kurva tegangan-tegangan baja. Nah, kurva ini juga menunjukkan bahwa baja memiliki sifat daktil, yaitu masih mampu mengalami deformasi setelah melewati batas eh, elastis tanpa langsung mengalami keruntuhan. Nah, karakteristik inilah yang menjadikan baja sangat baik digunakan pada bangunan yang direncanakan terhadap beban gempa. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut juga, tujuan perancangan ini adalah menghasilkan struktur gedung sekolah 5 lantai yang aman, stabil, dan memenuhi persyaratan desain sesuai standar nasional Indonesia. Next. Nah, tahapan berikutnya adalah menentukan data dasar yang digunakan dalam proses perancangan. Nah, bangunan yang dirancang merupakan gedung sekolah 5 lantai dengan sistem struktur open frame yang diperkuat menggunakan double hull bracing, nah, seperti di gambar, sebagai sistem penahannya gaya lateral. Nah, material utama yang digunakan pada kelompok kami yaitu baja mutu BJ37, sedangkan elemen beton menggunakan mutu K300. Nah, di sini profil baja yang digunakan terdiri dari king cross, feed flange, dan double angle yang dipilih sesuai dengan fungsinya masing-masing pada elemen struktur. Nah, pada gambar di sebelah kanan diperlihatkan juga portal melintang dengan konfigurasi double bracing. Nah, sistem bracing ini berfungsi untuk meningkatkan kekakuan struktur sehingga mampu mengurangi simpangan bangunan akibat pengaruh beban angin maupun beban gempa. Nah, seluruh proses perencanaan mengacu pada ketentuan SNI yang berlaku, khususnya SNI mengenai pembebanan dan perencanaan struktur baja. Next. Nah, setelah data bangunan ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan seluruh pembebanan yang bekerja pada struktur. Nah, beban yang pertama di sini adalah beban mati, yaitu berat seluruh elemen permanen seperti struktur baja, plat lantai, dinding, dan juga tangga. Nah, lalu yang kedua adalah beban hidup, yaitu beban akibat aktivitas penghuni bangunan yang besarnya itu disesuaikan dengan fungsi ruangan. Lalu eh, selain itu juga terdapat beban tambahan yaitu beban angin dan beban gempa yang dimana ini bekerja secara lateral pada struktur. Nah, pada bagian bawah slide, bawah sebelah kiri, ditampilkan kombinasi pembebanan yang digunakan dalam analisis. Nah, kombinasi ini juga merupakan persamaan yang menggabungkan berbagai jenis beban sehingga SAP 2000 dapat mengevaluasi kondisi struktur pada skenario pembebanan paling kritis sesuai dengan ketentuan SNI. Nah, dengan demikian, struktur yang dirancang diharapkan tetap aman pada berbagai kemungkinan kondisi pembebanan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Nah, kemudian selanjutnya pada pemodelan struktur menggunakan SAP 2000, setelah seluruh parameter direncanakan, ditentukan dan dilakukan proses pemodelan struktur menggunakan perangkat lunak yaitu SAP 2000 pada tahap
Dimulai dengan pembuatan grid bangunan sebagai acuan geometrik struktur, kemudian mendefinisikan material dan profil baja yang akan digunakan. Selanjutnya, seluruh elemen balok, kolom, dan bracing dimodelkan sesuai gambar yang direncanakan. Setelah itu dimasukkan seluruh beban beserta kombinasi pembebanannya, kemudian ditentukan kondisi tumpuan struktur. Pada gambar-gambar bagian bawah memperlihatkan tahapan tersebut, mulai dari pendefinisian profil, pemodelan struktur, dan pengaturan kombinasi beban, hingga menentukan kondisi tumpuan sebelum analisis dijalankan. Setelah seluruh data lengkap, dilakukan proses running untuk analisis yang memperoleh respons struktur terhadap seluruh kombinasi pembebanan. Kita next, kita slide berikutnya. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang hasil gaya dalam. Setelah proses analisis selesai, dilakukan proses distribusi gaya dalam pada seluruh elemen struktur. Pada gambar di sebelah kiri menampilkan distribusi gaya geser terbesar dan atau serpos warna yang muncul menunjukkan besarnya gaya geser pada masing-masing elemen. Dengan konsentrasi terbesar pada bagian bawah struktur karena menerima akumulasi beban dari lantai di atasnya. Sedangkan pada gambar sebelah kanan ditampilkan distribusi momen terbesar atau bending moment. Nilai momen terbesar umumnya terjadi pada balok dengan bentang yang panjang dan pada beberapa titik sambungan struktur. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah profil baja yang dipilih telah memiliki kapasitas yang cukup untuk menahan seluruh gaya yang bekerja. Kemudian kita next slide selanjutnya. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang evaluasi interaction ratio. Setelah diperoleh gaya dalam, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kapasitas setiap elemen menggunakan interaction ratio. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan gaya yang bekerja terhadap kapasitas profil baja berdasarkan ketentuan SNI. Pada bagian kanan ditampilkan klasifikasi warna interaction ratio. Warna biru menunjukkan elemen masih sangat kuat. Hijau menunjukkan kondisi optimal. Kuning menunjukkan elemen yang mulai mendekati kapasitas maksimum. Sedangkan oranye dan hingga kemerahan menunjukkan elemen yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Sementara itu, gambar pada bagian bawah memperlihatkan distribusi nilai interaction ratio pada seluruh struktur sehingga menggunakan identifikasi elemen-elemen yang memiliki rasio yang paling tinggi. Berdasarkan ketentuan SNI, suatu elemen dinyatakan aman apabila interaction rasio kurang dari 10. Lanjut pada slide berikutnya. Lanjut pada slide ke-8 menjelaskan tentang kesimpulan hasil riset. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, interaction ratio berkisar di antara 0,032 hingga 0,932. Indikator berwarna pada sisi kiri menunjukkan bahwa nilai maksimum terbesar ada di angka 0,932, masih berada di bawah sehingga seluruh elemen struktur masih berada di kondisi aman. Dengan demikian, profil yang digunakan telah menunjukkan persyaratan dengan kekuatan menggunakan SNI. Selain itu, diperoleh estimasi anggaran biaya yaitu RAB sebesar 17 miliar 313 juta 610.194 rupiah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa struktur yang dirancang tidak hanya memenuhi aspek keamanan, tetapi juga masih layak dari sisi efisiensi, penggunaan material, dan biaya konstruksi. Nah, pada slide 9 akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, ini slide penutup. Yaitu demikian pemaparan hasil perancangan struktur baja pada gedung sekolah tinggi lantai yang telah kami susun. Semoga hasil perancangan ini dapat memberikan gambaran mengenai proses analisis dan desain struktur baja sesuai dengan ketentuan standar nasional Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Yasmin CBSI selaku dosen mata kuliah perancangan kedua bimbingan tahap yang diberikan. Ini juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Arif Fediansyah selaku asisten dosen mata kuliah perancangan kedua atas bantuan, pendampingan, serta masukan yang diberikan selama proses pengerjaan tugas besar ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.